Pernahkah melihat kurva ini? Kurva biaya akan terlihat selalu sama, tapi pada elemen yang lain, seperti harga, penerimaan, dan permintaan, akan berbeda tergantung struktur pasar pada operasi bisnis tersebut. Apakah banyak produsen, atau hanya beberapa saja? Apakah produk yang kita miliki sama saja dengan milik orang lain, atau kita memiliki keunikan tersendiri? Karakteristik pasar akan memberikan petunjuk tipe struktur pasar seperti apa yang kalian hadapi. Tentu saja, terdapat rangkaian kesatuan dari struktur pasar. Mari kita lihat. Pada suatu titik ekstrim, kita memiliki kompetisi yang sempurna. Misalkan sangat kompetitif di dalam pasar persaingan sempurna, berapa banyak produsen yang sebenarnya terlibat? Apakah banyak? Atau jumlahnya besar sekali sampai tidak terhitung? Para ekonom tidak secara spesifik membahas berapa jumlah tersebut, namun apabila produsen berjumlah banyak, berarti terdapat banyak kompetitor. Saking banyaknya kompetitor membuat setiap kompetitor menjadi terlalu kecil untuk mempengaruhi pasar. Sebagai gambaran, anggap saja ada 100 usaha atau lebih yang memiliki usaha sejenis. Artinya, setiap kompetitor akan memiliki 1% atau kurang dari 1% pangsa pasar. Saking kecilnya, tidak akan ada pengaruh yang diberikan. Tidak akan ada yang peduli apa yang produsen atau pengusaha tersebut lakukan, sehingga pengambilan keputusan yang dibuat menjadi tidak mempedulikan pihak lain. Bagaimana orang-orang atau perusahaan akan tahu bahwa usaha yang dijalankan berada dalam persaingan sempurna? Kesadaran ini akan muncul apabila pasar memiliki jumlah pedagang yang besar, dan setiap pedagang memproduksi barang yang sama. Dalam pasar persaingan sempurna, produk yang dibuat akan identik, sejenis, dan tidak memiliki beda. Tidak peduli siapapun yang membuat. Ditambah satu karakteristik lagi, yaitu sangat mudah bagi pengusaha untuk datang dan keluar silih berganti dari pasar tersebut. Gerbang terbuka secara cuma-cuma untuk keluar dan masuk. Karena di dalam pasar persaingan sempurna memiliki banyak produsen, sehingga mudah untuk terlibat dan membuat toko yang sama. Seberapa besar sebetulnya kekuatan pasar dapat mengontrol harga? Apakah setiap pengusaha bisa melakukannya untuk mengontrol harga? Jawabannya adalah tidak. Ketidakmampuan mengontrol harga dikarenakan yang pertama adalah ukuran usaha yang terlalu kecil. Dan yang kedua, yang dibuat jenis usahanya persis dengan yang orang lain buat. Sekarang waktunya berpikir, apa yang akan terjadi jika kalian mencoba menaikkan harga? Sekarang kita lihat di sisi lain yang lebih ekstrim dari spektrum struktur pasar persaingan sempurna ini. Kita tidak berbicara mengenai jumlah produsen yang banyak, kita akan hanya membahas mengenai yang namanya satu produsen. Di mana seringkali disebut di dalam pasar hanya ada satu produsen, yaitu monopoli. Di mana mono artinya adalah tunggal atau satu. Lebih jauh lagi, produk yang dihasilkan dari monopoli biasanya unik. Dan tidak ada barang substitusi yang bisa menggantinya untuk produk ini. Terakhir, di dalam industri monopoli, perusahaan lain hampir dipastikan tidak mungkin untuk bisa bersaing, karena besar rintangan yang ada untuk ikut menyaingi. Hal ini terjadi karena biaya untuk masuk sangat tinggi, atau bahkan peraturan yang ada menyulitkan kita untuk ikut bersaing dalam pasar monopoli. Sulitnya perusahaan yang sudah memonopoli biasanya dikarenakan karena perusahaan tersebut memiliki hak cipta dan hak paten. Keduanya dikuasai secara utuh oleh perusahaan tersebut sehingga tidak bisa diganggu-gugat. Dengan tidak adanya pesaing, seberapa besar kemampuan pasar untuk mengontrol harga yang dimiliki monopolis? Perusahaan yang memonopoli memiliki kontrol penuh terhadap penetapan harga selama berada di dalam batasan kemampuan dan kemauan konsumen untuk membayar atau yang seringkali disebut sebagai willingness to pay. Selain pasar persaingan sempurna dan monopoli, terdapat dua struktur lainnya. Kedua struktur pasar tersebut yaitu adalah monopolistik dan oligopoli. Faktanya, kebanyakan industri dunia akan berada di pertengahan antara pasar dengan banyak produsen atau disebut pasar persaingan sempurna dan monopoli. Tidak seperti teori yang menggambarkan secara sempurna bagaimana kompetisi dilakukan atau monopoli. Dalam dunia nyata, lebih banyak pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam struktur pasar monopolistik dan oligopoli.
Monopolistik strukturnya masih kompetitif dengan banyak produsen, sehingga kita dapat mengasumsikannya dengan mudah. Yang membedakan produknya adalah tidak identik, sangat mirip, namun masih bisa digantikan. Contohnya, seperti alas kaki. Alas kaki kita memiliki sendal atau sepatu yang beragam. Fungsinya sama, tapi memiliki fitur yang berbeda. Bentuk sama, bisa saja desain berbeda. Dengan seperti ini, kita dapat meningkatkan harga karena ada fitur lebih yang ditawarkan. Namun, apabila harga yang ditetapkan terlalu tinggi, para pelanggan akan memiliki opsi untuk pindah ke tipe sepatu atau tipe sendal yang lain. Oligopoli, oli artinya beberapa. Jadi, beberapa produsen yang terlibat di dalam pasar dan memiliki kontrol yang cukup besar untuk mengendalikan pasar. Namun, ada rintangan untuk bisa masuk. Masih dianggap sulit, namun bukan berarti tidak mungkin seperti di monopoli untuk bisa menyaingi. Produk dari pasar oligopoli ini bisa saja identik seperti para anggota OPEC yang memproduksi dan menghasilkan produk turunan dari minyak bumi yang digunakan untuk kebutuhan kendaraan dan industri di dunia. Karena hanya ada beberapa produsen, masing-masing perusahaan akan memiliki porsi pasar yang cukup besar, sehingga setiap individu di dalamnya dapat mempengaruhi apa yang ada di pasar. Karena semua berpengaruh, maka para produsen menjadi saling memiliki ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Apapun yang dilakukan sebuah perusahaan, yang lain pasti akan terimbas hal tersebut. Dengan adanya kondisi ini, membuat oligopoli menjadi salah satu struktur market paling rumit. Karena kalian semua sudah mengetahui seluruh struktur pasar, mulai dari pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar monopoli, maka pada materi yang berikutnya, kita akan membahas mengenai struktur pasar satu persatu secara lebih detail. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya.